Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Eaton dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu.
Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut.
Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025.
Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dia hadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut.
Keputusan Bas untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bas tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching.
Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini. Bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala polisi Los Angeles
Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk.
Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rambut, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang.
Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Eden dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu.
Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Eaton dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar.
Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan Deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi
menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran.
Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya, situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis Yukla menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut.
Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bas menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bas untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bas tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor syarif daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF
tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan
membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka.
Kebakaran Eaton dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran percikan api yang tidak disengaja,
Kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat.
Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya
Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian.
Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Sheriff Daerah Los Angeles Robert Luna
yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Itan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala polisi Los Angeles
Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk.
Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang.
Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis.
Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik Daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Eaton dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dia hadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu.
Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan Deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut.
Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025.
Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis Yukla menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut.
Keputusan Bas untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bas tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching.
Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles
Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk.
Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan Deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang.
Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu.
Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Eaton dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar.
Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi
menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran.
Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya, situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut.
Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari, atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bas menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bas untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bas tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF
tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan
membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka.
Kebakaran Eaton dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran percikan api yang tidak disengaja,
Kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan Deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat.
Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi
menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles.
Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari.
Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles
Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk.
Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan Deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang.
Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis.
Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik Daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Eaton dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu.
Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Sheriff Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut.
Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025.
Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut.
Keputusan Bas untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bas tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching.
Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles
Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk.
Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Sheriff Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan Deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang.
Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis.
Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik Daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Eaton dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis Yukla menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu.
Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut.
Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonnell mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonnell mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025.
Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut.
Keputusan Bas untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bas tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching.
Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles
Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk.
Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Sheriff Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang.
Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Arrow News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala polisi Los Angeles, Jim McDonald, mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis.
Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik Daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Eaton dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu.
Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rambut, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut.
Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025.
Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut.
Keputusan Bas untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bas tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching.
Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini. Bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan Deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles
Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis Yukla menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk.
Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang.
Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis.
Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik Daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Eaton dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu.
Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut.
Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025.
Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut.
Keputusan Bas untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bas tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching.
Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala polisi Los Angeles
Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk.
Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rambut, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang.
Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonnell mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonnell mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis.
Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik Daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Eaton dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu.
Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut.
Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025.
Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis Yukla menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut.
Keputusan Bas untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bas tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor syarif daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching.
Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini. Bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles
Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk.
Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan Deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang.
Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis.
Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik Daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Eaton dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu.
Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut.
Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025.
Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut.
Keputusan Bas untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bas tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching.
Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles
Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan pencerahan. Para pelaku melakukan pencerahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk.
Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Sheriff Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang.
Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala polisi Los Angeles, Jim McDonald, mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis.
Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik Daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Eaton dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu.
Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut.
Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025.
Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut.
Keputusan Bas untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bas tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching.
Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini. Bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles
Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis Yukla menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor syarif daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk.
Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang.
Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis.
Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik Daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Eaton dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu.
Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut.
Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025.
Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut.
Keputusan Bas untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bas tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching.
Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini. Bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis jaksa wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala polisi Los Angeles
Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk.
Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang.
Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis.
Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik Daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Eaton dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu.
Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Sheriff Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut.
Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025.
Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis Yukla menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut.
Keputusan Bas untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bas tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk. Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching.
Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini. Bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Syarif Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang. Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles
Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis. Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut hingga Rabu pukul 7 malam. Angin Santa Ana yang bertiup hingga 75 mph memperburuk resiko kebakaran di wilayah Los Angeles dan Ventura County. Peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya berlaku Rabu pagi untuk beberapa wilayah di Los Angeles dan Ventura yang dikeluarkan oleh Badan Cuaca Nasional. Sementara itu, Gubernur California, Gavin Newsom, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang spekulan oportunis mengambil keuntungan dari para korban yang terkena dampak kebakaran di wilayah Los Angeles dengan tawaran tunai yang tidak diminta untuk membeli properti mereka. Kebakaran Ethan dan Palisades kini masing-masing menjadi kebakaran hutan paling merusak dan paling merusak kedua dalam sejarah California Selatan. Analisis UCLA menunjukkan kebakaran selama seminggu terakhir lebih besar dan lebih panas daripada yang seharusnya terjadi di dunia tanpa polusi bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Okay, right here. So you're watching this happen. It's burning towards the ocean.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mendapatkan kritik tajam karena berada di luar negeri saat kebakaran menyeruak ke berbagai wilayah. Ketika kebakaran Palisades meledak di Los Angeles pada 7 Januari lalu, Wali Kota Karen Bass sedang berpose untuk foto di sebuah pesta koktail kedutaan di Ghana. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah di media sosial. Pada saat itu, dia meninggalkan pertemuan untuk penerbangan pulang. Namun gumpalan asap besar terlihat di seluruh peta kota. Bass berada di negara Afrika Barat sebagai bagian dari delegasi pemerintah Biden ke pelantikan Presiden Ghana John Dramani Mahama yang dihadiri sebelumnya pada hari tersebut. Dia pergi ke luar negeri pada 4 Januari dan tiba kembali di Los Angeles sekira pukul 11 pagi pada 8 Januari atau lebih dari 24 jam setelah kebakaran menyala. Padahal layanan cuaca nasional mengintensifkan peringatan tentang badai angin yang akan datang. Seorang juru bicara wali kota mengatakan Dubes AS untuk Ghana menjadi tuan rumah resepsi untuk delegasi sebelum kelompok itu berangkat ke Amerika Serikat dengan pesawat militer. Ia menyebut Bass menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelpon di ruangan terpisah saat pesta tersebut. Keputusan Bass untuk meninggalkan kota di tengah peringatan cuaca dan waktu kepulangannya menarik kemarahan masyarakat di Los Angeles. Bass tampaknya telah berpose untuk foto di pesta tepat sebelum pukul 8 malam waktu Ghana pada hari api menyala atau tepat sebelum 12 siang di Los Angeles. Hal ini menurut sebuah foto yang diunggah di media sosial di mana jam tangan pengunjung pesta terlihat. Diketahui Accra, Ghana, 8 jam lebih cepat dari Los Angeles. Perintah evakuasi pun dikeluarkan di Palisades beberapa menit kemudian. Foto itu diunggah di Instagram dan LinkedIn oleh Marissa Bowman, seorang staf kota yang bukan bagian dari delegasi resmi. Mengutip The Guardian pada Rabu 15 Januari, sebanyak 39 orang ditangkap atas kasus pencurian, pelanggaran jam malam, dan insiden pesawat nirawak. Secara keseluruhan, kantor Sheriff daerah Los Angeles telah melaporkan 39 penangkapan. 33 dari penangkapan tersebut terjadi di area kebakaran Eaton dan 6 di area Palisades. Petugas pemadam kebakaran pun terus berjuang untuk memadamkan beberapa kebakaran hutan besar. Selain itu, peringatan situasi yang sangat berbahaya kembali berlaku di sebagian besar wilayah Los Angeles dan Ventura mulai pukul 3 pagi hari Rabu. Badan Cuaca Nasional juga menetapkan peringatan tersebut untuk menandakan peringatan bendera merah ekstrim saat kondisi cuaca kebakaran yang sangat berbahaya diperkirakan terjadi. Para penyidik menduga kebakaran hutan di Los Angeles kemungkinan disebabkan karena faktor manusia. Hal ini dikatakan beberapa sumber penegak hukum yang mengetahui penyelidikan tersebut. Mengutip NBC News, kemungkinan kebakaran hebat tersebut termasuk pembakaran, percikan api yang tidak disengaja, kembang api, aktivitas berkemah yang tidak sah atau ilegal, atau juga menyalakan kembali api yang sebelumnya telah padam pada hari tahun baru. Jawabannya juga muncul, kemungkinan besar akan ditemukan di punggung bukit yang hangus dan menghitam di bagian barat Los Angeles yang menghadap ke lingkungan Pacific Palisades. Area ini mencakup jalur pendakian populer, area yang juga menjadi lokasi kebakaran kecil 6 hari sebelumnya. Memahami kebakaran dahsyat pada 7 Januari tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Para penyidik sudah mengumpulkan video dan foto dari rumah-rumah terdekat dan media sosial, mewawancarai para saksi dan petugas pemadam kebakaran, serta memeriksa panggilan 911 untuk mencari petunjuk.
Penyelidikan telah mengarahkan para penyidik ke area yang tertutup abu tempat kebakaran yang pertama kali terlihat untuk mencari petunjuk sekecil apapun. Kebakaran hutan yang disebabkan tiupan angin seperti kebakaran Palisades meninggalkan pola pergerakan pada tanaman, pohon, rumput, batu, dan objek lain. Bagi mata yang terlatih, menunjukkan bagaimana api menyebar. Ed Norskog, seorang pensiunan penyidik kebakaran dari kantor Sheriff Los Angeles County, menilai dengan melihat tanda-tanda tersebut, para penyidik bekerja mundur ke titik awal yang diduga. Tim Tanggap Darurat Nasional ATF tengah memimpin investigasi bersama dengan pemerintah setempat terkait kebakaran Palisades serta kebakaran lain yang terjadi minggu lalu di seluruh wilayah Los Angeles County. Kebakaran Los Angeles telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, menghabiskan lebih dari 40.000 hektar lahan, dan menewaskan sedikitnya 25 orang. Bahkan, sebagian kebakaran masih berlangsung hingga hari Rabu. Okay, right here. So you're watching. Kebakaran di Los Angeles semakin meluas lantaran angin kencang pada awal pekan ini, bahkan bencana ini menghancurkan setiap bangunan dan merenggut sedikitnya 25 orang meninggal dunia. Pihak yang berwajib mengatakan dirinya menemukan jasad korban setiap hari. Dikutip dari The Straits Times, hal itu disampaikan Sheriff Daerah Los Angeles Robert Luna yang mengatakan deputi menemukan jasad korban kebakaran setiap hari. Adapun jasad itu ditemukan melalui bagian Altadena yang terbakar, tempat kebakaran Ethan pertama kali terjadi. Luna mengaku ia sedang menjalankan tugas yang sangat berat atau suram. Pihaknya pun memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Terlebih kebakaran itu mengubah seluruh lingkungan menjadi abu yang menyisakan puing-puing bangunan. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan badai api tersebut dapat digolongkan sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Angin kering Santa Ana dengan kecepatan hingga 50 hingga 70 mil per jam diperkirakan akan berlanjut pada Rabu 15 Januari 2025. Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah situasi sangat berbahaya yang menjadi peringatan paling serius dari lembaga tersebut. Diperkirakan kebakaran ekstrim terjadi di Los Angeles hingga Rabu 15 Januari 2025 sekira pukul 15 waktu setempat. Dilaporkan angin kencang menjadi salah satu penyebab kebakaran yang semakin meluas. Bahkan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku dengan kobaran api. Dikutip dari The Washington Post, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi. Adapun peringatan itu dikeluarkan mulai Rabu 15 Januari dari pukul 3 pagi atau dini hari hingga pukul 15 waktu setempat. Pihak yang berwajib akan memperpanjang peringatan bendera merah hingga Kamis 16 Januari untuk beberapa wilayah di utara kota. Oleh sebab itu, Badan Cuaca Nasional memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran berjuang mengendalikan kobaran api yang telah membakar sekira 40.000 hektar. Pejabat cuaca memperkirakan suhu akan lebih dingin selama akhir pekan ini, namun badai angin Santa Ana justru membawa bara api yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hebat pada Minggu 19 Januari mendatang.
Ukraina menawarkan bantuan untuk kebakaran di Los Angeles pada Minggu 12 Januari lalu. Di saat yang bersamaan, Iran juga menawarkan bantuan untuk negara yang menjadi musuh bebuyutannya. Namun respons Amerika Serikat sangat berbeda saat menerima bantuan dari kedua negara ini. Dikutip dari Straight Around News, Ukraina menawarkan bantuan untuk Los Angeles sejak Minggu 12 Januari. Negara tersebut mengatakan akan mengirim sekira 150 petugas pemadam kebakaran untuk membantu bencana di Los Angeles. Pasalnya, hampir 1.500 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran tersebut tak kunjung padam, justru api semakin berkobar dan meluas. Garda Nasional California pun menyambut baik tawaran bantuan Ukraina. Pihaknya mengatakan Ukraina sangat luar biasa lantaran memberikan bantuan tersebut. Sayangnya respons tak sama saat Iran menawarkan bantuan ke Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat menolak bantuan dari Iran dengan mengatakan negaranya tak lagi membutuhkan tim penyelamat lagi. Hal itu disampaikan Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Pir Hossein Khalifan pada Selasa 14 Januari. Khalifan menyebut Amerika Serikat hanya butuh bantuan keuangan untuk memerangi bencana tersebut. Terekam kamera detik-detik pelaku menyulutkan api di tengah kebakaran hutan di California. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang diduga menambah kebakaran di California itu. Dikutip dari The Guardian, video itu dirilis Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Holtzman. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang pria menyalakan korek api di tengah kobaran api. Kepala Polisi Los Angeles Jim McDonald mengatakan 3 orang telah ditangkap atas dugaan pembakaran, meskipun tidak ada satupun percobaan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran serius. Jim McDonald mengatakan pelaku lain terlihat membakar tempat sampah kalau bencana alam semakin parah di wilayah tersebut. Sementara 1 orang lain kedapatan membakar semak belukar. Pihak kepolisian mengatakan semua api itu berhasil dipadamkan dengan secepat mungkin. Pasalnya pembakaran itu mengakibatkan bencana alam yang semakin luas. Selain 3 pelaku pembakaran, polisi berhasil menangkap 50 orang atas tuduhan penjarahan. Para pelaku melakukan penjarahan dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang memanfaatkan bencana kebakaran. Kebakaran di Los Angeles berpotensi mematikan hingga membuat pemerintah bertindak cepat. Pasalnya situasi cuaca saat ini dapat memperparah kebakaran di wilayah tersebut. Situasi yang disebut sangat berbahaya membuat pemerintah memperingatkan warga bersiap evakuasi. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 88.000 orang sudah melakukan proses evakuasi, sementara 84.800 lainnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan evakuasi karena situasi yang berbahaya. Bahkan Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan situasi yang sangat berbahaya tingkat tinggi pada Rabu 15 Januari 2025. Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada lantaran api dan kebakaran bergerak cepat. Diperkirakan angin kencang ini akan membawa ancaman kebakaran baru atau kobaran api yang semakin meluas. Setidaknya cuaca ekstrim ini akan berlangsung mulai Rabu sekira pukul 3 pagi hingga 15 waktu setempat. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah berjanji untuk memperbaiki respons evakuasi dan pemulihan. Adapun janji ini diutarakan setelah menghadapi kritik atas lambatnya. Kebakaran hebat di Los Angeles berpotensi mematikan. Masyarakat pun bersiap menghadapi perintah evakuasi baru setelah pengamat cuaca memperingatkan situasi cuaca saat ini sangat berbahaya. Hingga Selasa 14 Januari sore waktu setempat, kantor pemeriksa medis daerah Los Angeles mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan meningkat menjadi 25 orang. Dengan rincian 17 dari kebakaran Ethan dan 8 dari kebakaran Palisades. Hampir 90.000 rumah tangga tidak memiliki listrik di California bagian selatan. Perusahaan listrik telah memutus aliran listrik untuk mencegah jaringan tersebut memicu kebakaran baru di wilayah itu. Lebih dari 6 juta orang di wilayah Los Angeles masih berada di bawah ancaman kebakaran kritis.
Peringatan debu dan abu yang tertiup angin dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Publik Daerah Los Angeles karena angin kencang Santa Ana